Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf. Kita mulai dari ayat yang ke-194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah adalah hamba seperti kalian. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Silakan kalian seru mereka agar bisa mengabulkan apa yang kalian minta jika kalian memang benar. Alahum arjulun yamshuna biha. Ayat berikutnya 195. Apakah sesembahan mereka kalian memiliki kaki yang digunakan untuk berjalan? Amlahum aidin yabtishuna biha. Ataukah mereka punya tangan yang digunakan untuk membentangkan sesuatu? Amlahum a'yunun yubsiruna biha. Apakah mereka punya mata untuk melihat? Amlahum adanun yasma'una biha. Apakah mereka punya telinga untuk mendengar? Qul usyuraka'akum. Katakan, panggil sekutu-sekutu kalian tadi. Tsumma kiduni fala tundirun. Kemudian rencanakan makar jahat untukku. Fala tundirun, dan jangan kalian memberi aku kesempatan menunggu. Ayat yang ke-196. Inna waliyillahu alladhi nazzala al-kitab. Inna waliyillahu alladhi nazzala al-kitab. Sesungguhnya waliku adalah Allah yang menurunkan Alkitab. Wa huwa yatawallas shalihin, dan Allah lah yang akan menolong orang-orang saleh. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasr As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, wa hadha min naw'it tahaddi lil musyrikina al-'abidina lil awthan. Ayat ini termasuk ayat tantangan yang melemahkan orang-orang musyrik penyembah berhala. Yaqulu ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah ibadun amsalukum, adalah hamba seperti kalian. Ayla farqa bainakum wa bainahum. Artinya tidak ada perbedaan antara kalian dan mereka. Faqullukum abidun lillah mamlukuna. Semuanya
semuanya ialah hamba Allah dan dimiliki oleh Allah. Fa in kuntum kama taz'amuna shadiqina fi annaha tastahiqqu min ibadat syai'ah. Jika kalian menganggap diri kalian benar bahwa sesembahan selain Allah itu berhak disembah, fad'uhum, maka silakan kalian menyeru mereka, falyastajibu lakum, untuk memenuhi doa kalian. Fa in istajabu lakum wa hasalu matlubakum, jika mereka mampu mengabulkan doa kalian dan memenuhi permintaan kalian, wa illa tabayyana annakum kadibun fi hadhihi da'wah, jika tidak mampu maka semakin jelas kalian adalah pendusta dalam pengakuan kalian ini. Muftiruna 'alallahi a'dhamal fariyah, kalian membuat dosa dan kedustaan atas Allah dengan sebesar-besar dosa. Wa hadza la yahtaju ila tabayyuni fihi, perkara ini tidak butuh untuk ditabayuni. Fa innakum idza nadartum ilaiha wajadtum surataha dalatan ala annahu laisa ladayya minan naf'i syai'un. Kalian jika melihat sesembahan kalian itu, kalian akan mendapati bentuk mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Falaisalah arjul tamsi biha, yang kalian sembah itu tidak punya kaki yang digunakan untuk berjalan, wala aidin tabtusubiha atau tabtisubiha, tidak punya tangan untuk membentangkan sesuatu, wal ayunun tubsiru biha, tidak punya mata untuk melihat, wal adanun tasma'u biha, tidak punya telinga untuk mendengar. Fayya adimatun di jami'il alati wal quwa al mawjudah fil insan. Sesembahan kalian itu ternyata tidak memiliki semua alat dan kekuatan yang ada pada manusia. Fa idza kanat la tujibukum idza da'awtumuha wa ya ibadun amsalukum bal antum akmalu minha wa aqwa ala katsirin min asya' fali ayyi syai'in abattumuha. Jika memang sesembahan kalian itu tidak bisa mengabulkan doa kalian ketika kalian berdoa kepada mereka, bahkan sesembahan kalian itu adalah hamba seperti kalian, bahkan kalian lebih sempurna daripada yang kalian sembah, lebih kuat dalam banyak hal daripada yang kalian sembah, lalu mengapa kalian masih menyembahnya? Qud'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tundirun. Katakan, serulah sekutu-sekutu kalian, kemudian bikinlah makar jahat untuk mencelakakan aku, dan jangan memberi aku nafas untuk menunggu. Ijtami'u antum wa syuraka'ukum ala iqa'is su' wal makruh bi min ghairi imhalin wala indar. Artinya, bersatulah kalian bersama sekutu-sekutu kalian untuk menimpakan kejelekan atau sesuatu yang tidak disukai terhadapku. Tidak usah memberi aku kesempatan atau masa menunggu. Fa innakum ghairu balighina li syai'in al makrubi. Sungguh kalian tidak akan mampu menimpakan sesuatu yang dibenci terhadapku. Lianna waliyallah alladhi yatawallani, karena yang menolongku ialah Allah yang membelaku, fa yajlibu lin manafi wa yadfa'u anil madar, yang mendatangkan manfaat untukku dan menolak madarat dariku. Alladzi nazzala al-kitab alladzi fihi al-huda wasyifa wan nur,
Allah lah yang menurunkan Alkitab yang di dalamnya ada petunjuk, obat dan cahaya. Wa huwa min tawliyatihi wa tarbiyatihi li ibadihil khassah ad-diniyah. Dan ini merupakan bentuk pembelaan Allah dan bimbingan Allah untuk hamba-hambanya khusus dalam urusan agama. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah juga membela orang-orang salih alladzina saluhat niyatuhum wa amaluhum wa aqwaluhum. Orang-orang yang baik niatnya, baik amalnya, baik pula perkataannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Fal mu'minuna as-salihun lamma tawallaw rabbahum bil imani wat taqwa wa lam yatawallaw ghairahu mimman la yanfa' wa la yadur tawallahumullah wa la tufa bihim wa anahum ala ma fihi al-khair wal maslahah lahum fi dinihim wa dunyahum wa dafa'anhum bi imanihim kulla makruhin kama qala ta'ala innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh, jika mereka menjadikan Allah sebagai walinya untuk diimani dan bertakwa kepadanya dan tidak berwala kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas menolong mereka, berbuat lembut kepada mereka, menolong mereka untuk mendapatkan kebaikan dan maslahat, baik maslahat agama maupun dunia, dan mencegah dari mereka dengan sebab keimanan mereka setiap sesuatu yang tidak mereka sukai. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Ayat ini ikhwan fillah a'azakumullah terkait dengan al-asnam, berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian faedah yang lain, ayat ini disebut dengan ayatut tahaddi, yakni tantangan yang melemahkan orang-orang musyrik, ya. Karena mereka ditantang untuk mendatangkan yang mereka sembah selain Allah. Kemudian dijelaskan kelemahan-kelemahannya sehingga orang-orang musyrik tidak bisa berkata apa-apa. Namanya ayatut tahaddi, ayat tantangan untuk melemahkan lawan. Barakallahu fikum. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwa berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu tidak layak untuk disembah karena beberapa perkara. Yang pertama, berhala-berhala itu adalah hamba Allah seperti kita. Sama-sama hamba dilarang menyembah satu sama lain, ya. Nah, perkara yang kedua, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadanya. Yang namanya berhala, patung, ya, patung. Nah, diminta-minta ya diam aja, ya. Jadi enggak berhak untuk disembah. Perkara yang ketiga, mereka enggak punya kaki untuk jalan, ya. Berarti masih
sempurna yang minta. Harusnya yang minta itu yang lebih layak untuk disembah daripada yang diminta. Ya. Nah, seandainya pantas-pantasan begitu ya. Nah, berhalanya itu, walaupun ada kakinya nggak bisa dipakai untuk jalan. Nah, ayo Tuhanku, jalanlah. Dia aja batu. Sementara yang minta punya kaki bisa jalan. Nah, itu lebih sempurna ya. Taib, sehingga berhala-berhala itu tidak layak untuk disembah. Perkara berikutnya, berhala itu tidak punya tangan yang bisa dipakai untuk membentangkan sesuatu. Jadi walaupun ada tangannya yang dibentuk, tapi nggak bisa digerakkan, ya, tetap saja nggak bisa dipakai untuk apa-apa, sehingga tidak layak untuk disembah. Perkara berikutnya, mereka punya mata. Mereka apa ini? Tidak punya mata untuk melihat. Artinya, berhala-berhala itu walaupun dibentuk seperti ada matanya, tapi matanya nggak bisa dipakai lihat. Hiasan saja. Berarti lebih sempurna yang nyembah daripada yang disembah. Perkara berikutnya, berhala-berhala itu tidak punya telinga untuk mendengar. Jadi walaupun ada telinga yang dipasang, bahkan telinganya dibikin sebesar mungkin, selebar mungkin, hanya hiasan saja, nggak bisa dipakai mendengar. Lebih sempurna yang menyembah daripada yang disembah. Nah, jadi ini alasan mengapa berhala-berhala tadi tidak layak disembah. Bahkan lebih sempurna yang menyembah daripada yang disembah. Lalu kenapa masih senang menyembahnya? Itulah sebabnya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, orang yang menyembah selain Allah itu dianggap orang yang paling bodoh. Ya. Yang paling apa ini? Bodoh. Menyembah sesuatu yang lebih rendah daripada dirinya sendiri. Dan tidak bisa mengabulkan apa yang diminta. Kemudian dalam ayat ini, bahwa yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian faedah yang lain, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh dan bertauhid akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan takut kepada siapapun. Bahkan dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menantang orang-orang musyrik itu. Silakan. Kalian kumpulkan semua berhala-berhala kalian. Kalian ajak rapat untuk membuat makar jahat. Untuk menimpakan kejelekan kepadaku. Nggak usah pakai memberi aku waktu untuk lari atau kesempatan untuk kabur. Langsung saja. Hanya Allah penolongku. Nah. Karena beliau yakin yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin berhala-berhala yang mereka sembah itu enggak bisa apa-apa. Nah, beliau juga sudah mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang memecah berhala-berhala kaumnya. Dan enggak ada balasan dari berhala-berhala itu. Ya. Nah, karena enggak bisa apa-apa, sehingga enggak takut. Kemudian faedah yang lain, bahwa tauhid yang kuat dapat menjadikan seseorang itu menjadi pemberani, karena hanya Allah yang ia takuti. Barakallahu. Jadi orang yang tauhidnya mantap, yang kuat,
yang lurus itu menjadi orang yang pembani. Karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan yang lain itu takut sama dia. Tapi kalau dia takut kepada selain Allah, maka menyebabkan dia takut kepada banyak perkara. Sama ini takut, sama itu takut. Dia tuh diliputi rasa apa ini? Takut yang tinggi. Akhirnya menjadi pengecut dan penakut. Barakallahu. Orang musyrik itu penakut, pengecut. Ya. Dia tidak ngasih sesajen atau tumbal-tumbal ke berhalanya. Itu langsung merinding ketakutan. Waduh, nanti habis ini kena bala atau kena kualat atau yang lain. Ya. Diliputi rasa apa ini? Takut, dibayang-bayangi perasaan takut. Itu karena kesyirikan yang mereka lakukan. Kalau orang itu betul-betul bertauhid dengan tauhid yang lurus, yang kuat, maka timbul keberanian yang tinggi karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada selain Allah. Nah, kemudian ayat berikutnya yang ke-197. Nah, ini juga masih menjelaskan alasan mengapa berhala-berhala itu tidak layak untuk disembah. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Diulangi lagi, ya. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah tidak bisa menolong kalian dan juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ayat yang ke-198. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Bahkan kalau kalian ajak berhala itu untuk mengikuti petunjuk kalian, mereka juga enggak mendengar. Wa tarahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Kalian melihat seolah-olah berhala-berhala itu melihati kalian. Tapi sebetulnya mereka tidak bisa melihat. Karena matanya cuma mainan saja. Ya, barakallahu fikum. Baik. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi wa hadha aidan fi bayani adam istihqaqi hadhihi al-asnam allati ya'budunaha min dunillah li syai'in min ibadah li'annaha laysa laha istita'ah wala iqtidarun fi nasri anfusihim wala fi nasri 'abidiha wa laysa laha quwwatul aqli wal istijabah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa berhala-berhala itu tidak berhak untuk disembah. Nah, selain Allah Subhanahu wa taala. Karena berhala-berhala itu tidak punya kemampuan dan kekuasaan untuk menolong diri mereka sendiri. Nah, bahkan tidak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya. Juga tidak punya kekuatan akal dan tidak punya kemampuan untuk mengabulkan doa. Falau da'utaha ilal huda lam tahtadi. Bahkan kalau engkau ajak berhala itu agar melakukan petunjuk yang kau sampaikan, dia tidak bisa mengambil petunjukmu. Wa yaswar la hayata fiha. Berhala itu hanyalah patung-patung yang tidak ada kehidupan padanya. Fatarahum yanduruna ilaika wa hum la yubsiruna haqiqatan. Kamu lihat berhala-berhala itu seperti melihati kalian, padahal sebenarnya mereka tidak bisa melihat. Li'annahum sawwaruha ala suwaril hayawanat minal adamiyyin aw ghairihim. Karena mereka membentuk berhala-berhala itu dalam bentuk hewan-hewan, ya. Tapi kemudian dikasih sebagian tubuh
seperti Bani Adam atau selain mereka. Wa ja'alulah absara wa adha'a, kemudian mereka membuat berhala itu ada matanya dan ada anggota tubuhnya yang lain. Fa idza ra'aitaha qulta hadi hayyah. Kalau kamu lihat berhala itu, kamu akan mengatakan, wah ini seperti orang hidup, ya. Fa idza ta'amaltaha arafta anna jamadat la kharaka fiha. La kharaka biha. Kalau engkau renungkan kembali, engkau akan tahu ternyata berhala-berhala itu cuma benda mati. Naam. La kharaka fiha, tidak ada gerakan wala khayata, dan tidak ada kehidupan. Fabi ayyi ra'yin ittakhadhal musyrikun alihatan ma'allah. Dengan alasan apa orang-orang musyrik menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan bersama Allah? Wali ayyi maslahatin aw naf'in akafu indaha wa taqarrabu laha bi anwa'il ibadat. Kemaslahatan apa atau kemanfaatan apa yang mereka cari ketika mereka iktikaf di sisi berhala itu dan mendekatkan diri dengan berbagai macam ibadah kepada berhala itu. Faida arafta hada, jika engkau faida urifa hada, jika hal ini diketahui, urifa anal musyrikina wa alihatahum allati abaduha walau ijtama'u wa aradu ayakitu man tawallahu fatiral ardi was samawat matawali akhwali ibadi solihin lam yaqdiru ala qaidi bimithqali dzarrah min syar di kamali azzihim wa azziha wa kamali quwwatillah wa iqtidarihi wa quwwati man ihtama bijalalihi wa tawakkal alaihi. Jika hal ini telah diketahui dan kita juga tahu bahwasanya orang-orang musyrik dan sesembahan yang mereka sembah kalau berkumpul jadi satu, kemudian menginginkan untuk memberi kejelekan kepada orang yang dilindungi oleh Allah, pencipta pencipta bumi dan langit, yang melindungi keadaan hambanya yang solih, maka tentunya berhala-berhala dan orang musyrik itu tidak akan mampu membuat makar jahat kepada orang solih tadi, walaupun seberat darah dari kejelekan. Karena mereka sangat lemah dan berhalanya juga sangat lemah, dan kesempurnaan kekuatan Allah dan kekuasaannya serta kekuatan orang yang mendapat penjagaan dari kemuliaan Allah dan orang yang bertawakal kepadanya. Waqila inna makna qawlihi wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun anna dhamir ya'udu ilal musyrikin al mukadzibin di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berpendapat bahwa makna firman Allah, engkau melihat mereka melihatmu, padahal mereka tidak bisa melihat. Dhamir itu kembali kepada orang-orang musyrik yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatasabuhum yanzuruna ilaika ya Rasulullah nadra i'tibarin yatabayyanu bi shadiq minal kadhib. Engkau mengira orang-orang musyrik itu memperhatikan engkau wahai Rasulullah untuk mengambil pelajaran supaya jelas mana yang jujur, mana yang dusta. Walakinnahum la yubsiruna haqiqataka, tapi ternyata orang musyrik itu tidak bisa melihat hakikat yang engkau sampaikan. Wa ma yatawassamuhu al mutawassimun fika minal jamal wal kamal wasidqi, dan mereka tidak bisa mengambil tanda yang ada padamu berupa keindahan, kesempurnaan dan kejujuran. Wallahu taala alam bissawab. Jadi faedah dua ayat ini ikhwan fillah azakumullah sama dengan sebelumnya, yakni alasan mengapa berhala-berhala itu tidak berhak untuk disembah, karena berhala-berhala itu tidak bisa menolong kita, bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Bahkan ketika mereka diajak untuk mengikuti jalan petunjuk, mereka juga tidak bisa mengambil petunjuk. Bahkan ketika mereka kita lihat, seolah-olah melihati kita, sebetulnya orang berhala-berhala itu tidak bisa melihat. Karena matanya cuma mata mainan saja, tidak sungguhan. Ya. Nah, tapi mengapa orang-orang musyrik begitu khusyuknya dalam beribadah kepada berhala-berhala itu? Semuanya itu adalah karena
hawa nafsu dan karena tertipu dengan syaitan yang terkutuk. Waliyadzubillah. Dan itu merupakan bentuk kebodohan yang paling bodoh. Sehingga mereka disebut dengan orang-orang jahiliyah. Ya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, Afwan Ustaz kemarin saat membaca tafsir ayat yang ke-189 ketika membaca firman Allah Rabbahuma la in ataitana, yang saya dengar ketika itu dibaca dengan ataina dengan tanpa tak mukhatab. Yang benar adalah ataitana dengan tak mukhatab. Nah, memang. Ya. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholiha. Nah. Ya. Nah, itu yang benar memang. Ya. Kalau ada yang mendengar saya membaca ataina, salah. Ya. Yang benar ataitana. Nah. Tapi anggap saja mungkin saya saat itu salah. Ya. Jazakumullah khair atas masukannya. Yang jelas tidak ada ikhtilaf di antara kita. Nah, barakallahu. Ya. Yang benar memang lain ataitana sholiha. Ada tak mukhatabnya. Ada seorang yang sedang berwudu. Di tengah-tengah wudunya dia buang angin. Apakah dia harus mengulangi wudunya? Nah, barakallahu, buang angin membatalkan wudu. Dia harus diulangi lebih dari awal, ya. Batal wudunya, bukan batal sebagian wudunya. Ya, misalkan kalian sudah mau selesai buang angin, ya batal wudunya. Jangan diteruskan, ya, ngulangi mulai awal lagi. Ya, nah, baik. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu